Hari ini kita akan menyelami ini, seperti bahasa tersembunyi yang memungkinkan mesin melakukan berbagai hal dengan presisi luar biasa. Ini disebut kontrol PD, rahasia di balik segalanya, dari robot industri hingga kontrol jelajah di mobil Anda. Mari kita bahas. Pernahkah Anda benar-benar berhenti memikirkannya? Bagaimana lengan robot tahu di mana harus berhenti dengan sempurna setiap saat? Bagaimana drone bisa melayang datar di udara, bahkan saat angin bertiup? Jawabannya bukan sihir, melainkan logika rekayasa yang sangat brilian dan elegan. Oke, untuk mendapatkan solusinya, kita harus memahami masalahnya dulu, bukan? Intinya, mengendalikan hampir semua sistem fisik berarti Anda berurusan dengan mesin yang sulit diatur. Anda menyuruhnya melakukan sesuatu, memberinya perintah, tetapi apa yang sebenarnya dilakukannya? Bayangkan Anda memberitahu lengan robot, "Hei, bergeraklah ke sudut ini." Tanpa kecerdasan di baliknya, ia bisa berayun terlalu cepat dan melewati target. Atau mungkin bergerak sangat lambat sehingga tidak berguna. Dan sementara itu, gravitasi terus menariknya ke bawah, mengacaukan usaha Anda. Jadi, bagaimana cara kita memperbaikinya? Langkah pertama yang penting adalah membuat putaran umpan balik, feedback loop. Kita berhenti hanya meneriakkan perintah dalam kegelapan dan berharap yang terbaik. Sebaliknya, kita menambahkan sensor. Sensor kecil ini terus-menerus melaporkan kembali, memberitahu kita apa yang dilakukan sistem ini memungkinkan kita membandingkan tujuan dengan kenyataan. Putaran itu adalah fondasi semua kontrol cerdas. Oke, sekarang setelah kita punya putaran umpan balik, naluri kita mungkin membuat aturan sederhana, bukan? Mari kita lihat pendekatan intuitif itu dan mengapa di dunia nyata pendekatan itu gagal. Logika paling sederhana adalah ini, jika lengan tidak berada di tempat yang seharusnya, nyalakan motor dengan kekuatan penuh. Begitu mengenai atau melewati target, matikan sepenuhnya. Hanya hidup atau mati, biner. Kedengarannya cukup logis, bukan? Tapi tunggu. Pikirkan itu. Di dunia nyata, apa yang terjadi saat Anda menginjak pedal gas atau rem di mobil? Itu tidak instan. Mari kita benar-benar gali apa yang diabaikan oleh ide hidup mati sederhana ini. Dan boom, inilah masalahnya secara singkat. Pertama, ada inersia. Lengan robot besar yang bergerak memiliki momentum, bukan? Ia tidak bisa berhenti seketika saat daya dimatikan. Tidak. Dan kedua, gravitasi yang selalu menariknya. Saat Anda mematikan daya, gravitasi mungkin akan menarik lengan itu ke bawah. Metode hidup mati ini terlalu kasar untuk sesuatu yang presisi. Oke, jadi kita butuh sesuatu yang lebih pintar. Mari kita bangun pengontrol cerdas kita. Bagian demi bagian, dimulai dengan yang paling intuitif, bereaksi terhadap apa yang terjadi saat ini. Inilah P dalam PID. Kontrol proporsional adalah lompatan besar ke depan. Bukannya hanya hidup atau mati, jumlah daya yang kita gunakan sebanding dengan seberapa jauh kita dari target. Jika lengan jauh dari target, kita beri banyak daya. Saat mendekat, kita kurangi gasnya. Ini cara yang lebih pintar melakukannya. Dan yang keren adalah betapa sederhananya matematikanya. Lihat, outputnya adalah error, selisih antara di mana Anda ingin berada dan di mana Anda berada, dikalikan dengan angka yang disebut KP. Itu saja. Anggap KP sebagai knob penyetelan, seperti tombol volume. Menaikkannya membuat pengontrol super agresif. Menurunkannya membuatnya lebih lembut. Kontrol proporsional memang luar biasa, tetapi memiliki satu kelemahan fatal. Mari kita pikirkan sejenak. Apa yang terjadi ketika lengan robot kita sangat dekat dengan target? Error itu, celah itu, menjadi sangat kecil. Dan inilah masalahnya. Saat error semakin kecil, output pengontrol P kita juga semakin kecil. Output daya menjadi sangat kecil sehingga tidak cukup kuat untuk mengatasi gravitasi atau gesekan. Lengan itu berhenti, melayang sedikit sebelum mencapai tujuannya. Ini adalah celah kecil yang sangat membuat frustrasi, disebut error kondisi tunak, steady state error. Untuk menghilangkan celah itu, kita perlu membuat pengontrol lebih pintar. Ia tidak bisa hanya melihat saat ini. Ia perlu mengingat masa lalu dan mengantisipasi masa depan. Disitulah, teman-teman, I dan D berperan. Oke, yang pertama adalah I untuk kontrol integral. Anggap bagian ini sebagai ia melihat error kecil yang membandel dan mulai menghitung totalnya, menambahkannya berulang kali. Ketika error terakumulasi semakin besar, tekanan meningkat, menciptakan dorongan ekstra yang akhirnya mendorong sistem melewati garis finish dan menutup celah terakhir.
Kemudian kita memiliki bagian terakhir, D untuk derivatif. Ini adalah prediktor, bagian yang melihat ia tidak peduli seberapa besar errornya saat ini, ia peduli seberapa cepat error itu berubah. Jika ia melihat lengan meluncur ke arah target terlalu cepat, ia berteriak, "Wah, kita akan melampaui target dan menerapkan rem untuk memastikan pendaratan mulus tanpa bergoyang." Jadi begitulah, kita punya 3 bagian P untuk kini, I untuk lalu, dan D untuk depan. Sekarang, mari kita satukan semuanya dan lihat pengontrol PD yang kuat ini beraksi. Beginilah cara mereka bekerja sama, seperti tim yang terkoordinasi sempurna. Pada setiap detak jam, pengontrol menghitung 3 hal. Suku P memberikan respons kuat terhadap error saat ini. Suku I mengoreksi kesalahan lama yang masih ada. Suku D menambahkan kehati-hatian berdasarkan arahnya. Kemudian Anda menjumlahkan semuanya menjadi satu perintah super cerdas yang dikirim ke motor. Membangun pengontrol adalah satu hal, tetapi membuatnya bekerja sempurna, itu adalah bentuk seni berbeda, disebut penyetelan, tuning. Mari kita lihat cara kerjanya dan kemudian kita akhiri ini. Menyetel pengontrol PID adalah proses metodis. Anda mulai dengan semua knop, KP, Ki, dan KD sebagai 0. Pertama, perlahan-lahan naikkan knop KP untuk respons cepat dan bagus, meski sedikit bergoyang. Kemudian Anda mulai memasukkan sedikit Ki, integral, secukupnya untuk menghilangkan error tuna itu. Akhirnya, tambahkan sedikit KD, derivatif untuk memperhalus goyangan, menghilangkan overshoot, dan membuatnya stabil sekokoh batu. Jadi, jika disederhanakan, ini adalah kombinasi indah dari berbagai hal. Bereaksi terhadap saat ini, mengoreksi kesalahan masa lalu, dan mempersiapkan masa kontrol PID sangat efektif karena ide sederhana ini memiliki kekuatan mendalam. Bagian paling keren adalah, setelah Anda memahami konsep ini, Anda mulai melihatnya di mana-mana. Itulah kontrol jelajah di mobil Anda, menjaga kecepatan stabil meski itu ada di oven Anda, menjaga suhu tetap pas. Itulah yang membuat drone stabil meski ada angin. Ia menjalankan segalanya di pabrik modern. Ini adalah salah satu blok bangunan paling fundamental dari dunia otomatis kita. Jadi, arti semua ini adalah bahwa sekarang Anda memahami logika rahasia yang membuat mesin presisi dan andal. Ini bukan hanya teori abstrak, tetapi alat nyata yang kuat untuk membangun dan memecahkan masalah. Jadi, itu hanya menyisakan satu pertanyaan. Sekarang setelah Anda tahu rahasianya, apa yang akan Anda ciptakan?